Salam Mpok Babe, saudare-saudare terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah ulang tahun Kota Jakarta yang ke-495. Ingat, ulang tahun Kota Jakarta, bukan ulang tahun Yesus Jakarta. Dan kali ini tema yang dibawakan berbicara tentang hajatan atau resepsi. Wow, ini tema yang luar biasa. Karena kita tahu 2 tahun ke belakang Jakarta adalah kota yang paling banyak terdampak COVID. Tapi pemimpin Jakarta punya iman bahwa Jakarta tidak pernah resesi, tapi resepsi. Kalau Jakarta memiliki iman dan tindakan demikian, apalagi kita yang berada di dalam Yesus Kristus, tidak ada resesi, yang ada resepsi. Saudara boleh tulis di kolom chat, saya resepsi dalam Kristus. Hari ini judul khotbah saya tentang resepsi di dalam Kristus. Kita melihat banyak pengusaha, banyak negara yang mengalami resesi. Tapi kita berdoa, Indonesia tidak pernah alami resesi. Indonesia terus resepsi karena kita orang percaya ada di Indonesia, berdoa untuk Indonesia sehingga Indonesia aman, Indonesia damai, kita semua sekeluarga aman dan damai. Di dalam Perjanjian Lama, pertama sekali di dalam kehidupan manusia yang alami resesi adalah Adam. Sebelum kita membahas Adam, kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan resesi, apa yang dimaksud dengan resepsi. Menurut Kamus KBBI, resesi artinya itu adalah penurunan. Penurunan kelesuan dan kegiatan dagang. Kelesuan dalam kegiatan dagang, industri dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada pergerakan atau berhenti. Jadi benar-benar turun drastis. Artinya resesi adalah penurunan total sampai benar-benar tak berdaya. Resesi kehidupan yang pertama terjadi adalah dalam kehidupan Adam. Adam jatuh di dalam dosa. Sehingga di Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi manusia benar-benar tidak dapat lagi bertemu dengan Tuhan, tidak dapat lagi menikmati segala berkat Tuhan. Manusia hidup di dalam kutuk, manusia hidup di dalam penderitaan. Tapi kabar baiknya, Yahweh pencipta langit dan bumi datang ke dunia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Di atas kayu salib dia mengambil semua resesi hidup kita. Segala penyakit, segala penderitaan, segala kemiskinan, segala kutuk, segala dosa, segala kematian, segala semua yang dapat disebut hal-hal yang buruk, Yesus ambil dan Yesus bawa di atas kayu salib. Segala resesi kehidupan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sehingga lewat kayu salib dia memberikan resepsi kehidupan kepada kita, yaitu berkat kelimpahan. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi resesi, yang ada kelimpahan berkat, yaitu resepsi. Wow, ini luar biasa. Saudara yang percaya katakan amin. Dan apa itu resepsi?
Resepsi menurut Kamus KBBI adalah pertemuan atau perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan atau pelantikan. Ingat, di dalam pesta besar, baik pesta kecil apalagi pesta besar, tidak ada istilah kekurangan. Yang ada adalah kelimpahan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai, kelimpahan berkat. Jadi dari pemahaman ini saya ambil pengertian bahwa di dalam Kristus Yesus kita dilimpahi segala berkat yang ada di surga, sehingga kita dapat berkata kita hidup dari anugerah ke anugerah, dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi, sehingga kita berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Haleluya. Ini adalah hal yang luar biasa. Lihat tokoh-tokoh di dalam Holy Bible. Mereka pernah alami resesi kehidupan, tapi Tuhan ubah menjadi resepsi di dalam kehidupannya. Contohnya adalah Ishak. Dia benar-benar alami resesi di dalam hidupnya. Bukan hanya dia, negara atau tempat di mana dia tinggal benar-benar resesi, sehingga dia harus berpindah ke negara yang lain, yaitu Filistin. Tapi di sana dia terus menabur, dia terus bekerja, dia tidak malas. Prinsipnya kerja, kerja, kerja. Dia menabur, 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 dan menabur. Orang yang menabur tidak akan dipermalukan. Dia akan menuai dengan berlimpah-limpah. Firman Tuhan berkata, di tahun yang sama, Ishak menuai 100 kali lipat. Bahkan kalau kita baca di Kejadian 26 ayat yang ke-13, dia menjadi kaya dan terus bertambah kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, saudara menjadi kaya dan terus bertambah kaya dan menjadi sangat kaya. Haleluya. Inilah resepsi di dalam Kristus yang saya maksud. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, terus menikmati kebaikan Tuhan. Ishak alami resepsi karena ada berkat Yahweh. Ishak bekerja di dalam berkat Yahweh. Biarlah saudara bekerja di dalam berkat Yahweh, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Yang kedua adalah Yusuf. Wah, ini Yusuf benar-benar alami resesi kehidupan. Ini manusia sama sekali pernah alami hidupnya tak berharga. Hidupnya diperjualbelikan. Dijual oleh saudara kandungnya sendiri. Habis itu dijual lagi ke Mesir, dijual ke Potifar. Sama sekali tak berharga. Tapi lihat, firman Tuhan berkata, Yahweh menyertai Yusuf sehingga dia berhasil. Dan puncaknya adalah di waktu dunia alami resesi, dan Yusuf yang tinggal di Mesir, seharusnya Mesir juga alami resesi. Tapi lewat Yusuf, resesi diubah menjadi resepsi, yaitu berkat kelimpahan. Karena Yusuf, Mesir tertolong, menjadi negara yang sangat diberkati, bahkan menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Saya berdoa saudara alami berkat yang berkelimpahan, berkat terus berlimpah dalam hidup saudara, untuk saudara dan saya bisa menjadi berkat, bisa menjadi saluran berkat Tuhan, terutama bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya, ini adalah hal yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah
para rasul-rasul. Mereka merasa hidupnya seperti resesi karena ditinggal Yesus. Tapi waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi, hidup mereka terus alami berkat Tuhan. Bukan mereka mengejar berkat, tapi mereka dikejar berkat. 3.000 orang selamat. Setelah 3.000, firman Tuhan berkata banyak mujizat, kesembuhan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, semua jenis penyakit disembuhkan oleh Yesus Kristus melalui rasul-rasul. Sehingga firman Tuhan berkata 5.000 orang laki-laki diselamatkan. Jumlah mereka bertambah banyak. Artinya berkat mereka juga bertambah banyak. Tapi mereka tidak kehilangan resepsi itu. Rahasianya apa? Ternyata rahasianya adalah di Kisah Rasul 6 ayat yang pertama. Ketika murid-murid terus bertambah banyak, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang berbahasa Yunani kepada orang-orang yang berbahasa Ibrani. Karena pelayanan sehari-hari terhadap janda mereka kurang diperhatikan. Dan ke-12 rasul itu memanggil semua murid dan berkata, tidaklah benar bagi kami untuk mengabaikan pelayanan firman Elohim karena melayani urusan sehari-hari. Jadi untuk mereka terus alami resepsi di dalam Kristus Yesus. Banyak orang yang sudah melayani, banyak orang yang sudah percaya Yesus, tapi hidupnya tidak alami resepsi. Terus alami kekurangan, terus alami masalah kekurangan. Ada apa? Apa rahasianya? Kok para rasul itu alami resepsi? Ini rahasianya. Rahasianya melalui firman Tuhan ini adalah mereka bekerja di dalam tujuan. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa mereka tidak mengabaikan pelayanan firman Elohim. Walaupun berkat datang, berkat mengejar mereka, mereka tidak mengabaikan pelayanan firman Elohim. Apa itu pelayanan firman Elohim? Yaitu memberitakan Injil. Kenapa harus memberitakan Injil? Karena Injil adalah di kitab Roma 1 ayat yang ke-16. Injil adalah kuasa Elohim untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Artinya setiap Injil diberitakan, di sana ada kesembuhan, di sana ada mujizat, di sana ada pertolongan. Beberapa hari ini banyak orang yang menelpon saya untuk minta kesembuhan. Ada orang yang sakit, lumpuh, ada orang yang stroke, bahkan ada orang yang gagal ginjal, yang sampai cuci darah sampai 2 kali di dalam 1 minggu. Saya berkata, saya tidak dapat menyembuhkan saudara, saya tidak dapat menyembuhkan Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu percaya kepada Yesus yang saya beritakan, lalu saya sampaikanlah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah di mana Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Yesus dikubur, dan hari yang ketiga Yesus bangkit dan naik ke surga. Itulah Injil. Dan waktu mereka percaya, yang stroke, yang sulit berjalanlah, diberkati di dalam nama Yesus. Karena ini firman Tuhan, saudara, di mana Injil diberitakan, bukan hanya keselamatan yang diberikan, tapi terjadi mujizat di dalam usaha saudara, terjadi mujizat di dalam bisnis saudara, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, segala aspek hidup kita terjadi mujizat karena Injil ada di sana. Jadi tujuan hidup kita adalah memberitakan Injil dengan profesi yang sudah kita miliki. Saudara sebagai guru, sebagai pengajar, ada yang di pemerintahan, ada yang bekerja sebagai pembisnis, di rumah tangga. Apapun profesi kita, itu menjadi sarana untuk memberitakan Injil. Itulah tujuan. Karena jika orang tidak bekerja di dalam tujuan itu,
atau di dalam tujuan hidupnya, sesungguhnya orang itu sedang bekerja hanya untuk mencari uang. Tapi saya berdoa, saudara bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tapi uanglah yang bekerja buat saudara, karena hidup kita untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik. Yang terakhir, kenapa para rasul-rasul terus alami resepsi di dalam kehidupan mereka adalah di Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga. Oleh sebab itu saudara-saudara, carilah dari antara kamu 7 pria yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat, dan akan kami tunjuk untuk tugas ini. Yang terakhir adalah mengelola berkat dengan bijak. Berkat yang kita terima harus dikelola dengan bijak, supaya tidak ada yang keluar tanpa ada manfaatnya. Ada orang-orang yang tidak sanggup diberkati waktu dia susah, waktu tidak punya apa-apa, waktu dia pengangguran. Dia dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia dapat beribadah, bahkan di dalam 1 minggu berkali-kali dia beribadah. Tapi setelah dia diberkati Tuhan, diberikan pekerjaan, diberikan jabatan, diberikan usaha yang sangat diberkati, jangankan ada waktu untuk melayani, untuk beribadah pun bagi dia tidak ada waktu lagi. Ini adalah orang yang tidak siap diberkati. Saya percaya saudara adalah orang yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus bekerja di dalam tujuan, yaitu memberitakan Injil, dan kelolalah berkat Tuhan itu dengan bijak. Saya percaya di dalam hidup saudara dan saya ada Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah resesi, kita hanya selalu mengalami resepsi untuk menjadi berkat bagi semua umat manusia, dan nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.